Ya tahu gak sih, di sekolah kita kan ada mading yang baru ditempel. Iya. Ayo kita lihat, ayo. Oh ternyata ini nih mading yang baru ditempel. Kira-kira apa sih makna yang ada di poster ini? Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Pemuda. Tema kali ini adalah Behind the Art. Podcast ini membahas hal-hal inspiratif tentang sejarah dan kepemudaan, cerita di balik suatu karya dan makna terdalam yang ada di karya tersebut. Semuanya, kalian apa kabar hari ini? Baik. Nah, jadi kali ini kita akan membahas suatu hal sederhana tetapi penuh makna, yaitu poster Sumpah Pemuda. Kira-kira apa sih makna yang ada di dalam poster yang ditempel di dinding mading itu? Nah, mungkin kalian sering melihat posternya di sekolah setiap tanggal 28 Oktober, tepatnya di mading atau majalah dinding. Nah, biasanya poster itu bertujuan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nih, tapi apa sih sebenarnya makna di balik poster itu? Kenalan dulu ya sama hostnya, yaitu Kalista dan Safira. Dibantu dengan Departemen Seni Sastra dan juga Teknologi Informasi. Sekarang kita lanjut yuk ke podcastnya. Halo. Kita bersama juara lomba poster dari kelas 92, 83, dan 72. Sebelum kita lanjut ke posternya, kenalan dulu boleh dong? Boleh. Oke, dari kelas 9 dulu deh. Dengan siapa nih? Dengan Fitri. Kalau 83? Dengan Fitri. Kedua? Dengan Mediana. Oke. Sebelumnya selamat dulu ya buat prestasinya memenangkan lomba poster Sumpah Pemuda. Keren banget sih, emang layak buat masuk kategori pemenang pas hasilnya. Waktu pertama kali kita menang, reaksi sama perasaannya gimana sih? Senang banget. Sebelum kita masuk ke cerita di balik posternya, aku pengen tahu dulu, kalian sebenarnya suka gambar atau tertarik sama seni dari kapan? Kalau dilihat dari hasil poster kalian, kayaknya kalian udah tahu banget nih peletakan elemen yang pasti gimana. Dari kamu dulu deh, tertarik dari kapan? Itu awalnya suka menggambar, ya terus kalau kamu dari mana? Kalau aku dari ya dari kampus dari kecil dari SD kelas 5. Tertariknya karena apa? Suka hobi atau karena emang pengen nyoba aja gitu? Dulu karena pengen nyoba aja, soalnya sekarang jadi hobi. Kalau Aku sih dari kecil. mulai dari mana gambar kan kalau kita tertarik kayak dulu gambar. Oke, jadi di sini kita udah ada Vivi dari kelas 92, Cita dari kelas 83, dan saya Mutiara ya dari kelas 72. Aku izin bertanya ya ke kalian. Kalian kan udah buat poster dengan tema Sumpah Pemuda. Sekarang mau nanya ke kalian tahu nggak apa sih makna Sumpah Pemuda untuk generasi bangsa Indonesia saat ini? Mulai dari kamu deh. Menurut aku pribadi, makna Sumpah Pemuda itu tentang bagaimana semangat persatuan dan kolaborasi untuk menciptakan dan menghargai keturunan. Menurut aku, Sumpah Pemuda itu memiliki makna persatuan dan semangat kebersamaan generasi Indonesia saat ini. Menurut aku sih sebagai pengingat kita tuh hidup di zaman yang udah modern dan udah canggih gitu. Terus juga kita tuh sebagai generasi sekarang itu harus bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri tentunya dan juga untuk bangsa kita. Nah, di perlombaan kemarin itu kan kalian tuh termasuk kelas yang beruntung untuk memenangkan lomba poster. Coba aku mau tanya ke kalian semua, apa sih hal yang bikin kalian tuh termotivasi buat bikin karya itu se-effort mungkin sampai bisa mencapai target? Dan menurut kalian, apa sih yang harus dikembangkan buat karya itu yang belum beruntung? Coba dari kamu. Aku sih termotivasi untuk memberikan hasil terbaik sih pasti untuk kelas satu juga. Terus juga jadi nambah pengalaman membangun lomba ini gitu. Terus untuk pesan yang belum beruntung dicoba lagi, terus juga harus berani ngasih idenya di terus dari peserta tersebut ya. Karena aku ingin
memberikan yang terbaik untuk kelas aku. Oke. Terus pesan yang buat belum beruntung apa? Kelas-kelas yang beruntung? Yang apa namanya, belum beruntung menurut aku tingkatin lagi karena kreativitas dan juga desainnya. Oke. Kalau kamu? Kalau menurut aku, karena aku juga bawa nama kelas kan kak, Iya. jadi aku merasa punya tanggung jawab buat bawa nama baik kelas. Dan bagi yang belum beruntung mungkin lebih tingkatkan lagi pemilihan karakter dan konsep dari kota tersebut. Oke. Terus menurut kalian ada nggak sesuatu yang perlu dikembangkan atau ditingkatin lagi supaya karya kalian bisa lebih maksimal atau sesuai ekspektasi? Terus kira-kira apa yang perlu ditingkatin? Mulai dari kamu. Mungkin di apa ya, warna dan detailnya kali ya, bisa lebih rapi lagi supaya kayak hasilnya lebih memuaskan lagi. Terus juga jadi orang tuh kalau lihat posternya tuh langsung tahu kayak makna dalamnya apa, isinya apa gitu. Kamu? Harus ditingkatin itu aku kekompakannya dan juga tata peletakan ini. Iya, Oke. kalau menurut aku perlu ditingkatin lagi kerapian, detail gambar dan pemilihan warna agar rasa lebih hidup. Oke. Terus menurut kalian ada nggak sesuatu yang perlu dikembangkan atau ditingkatin lagi supaya karya kalian bisa lebih maksimal atau sesuai ekspektasi? Terus kira-kira apa yang perlu ditingkatin? Mulai dari kamu. Aku yang harus ditingkatin itu kayaknya di detailnya gitu, di warnanya dan kayak bisa lebih bagus lagi, itu sesuai ekspektasi aku gitu. Terus habis itu Yang harus dikembangin lagi biar mencapai ekspektasi. Itu aja. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sih detail karyanya sama kekompakan. Oke. Kalau kamu? Mungkin ditingkatkan lagi detail gambar, kerapian dan pemilihan warna agar terasa lebih hidup. Oke. Oke. kalau semisal ada event mading lagi atau bahkan event yang berbau seni, bisa jadi hal yang lebih susah. Kalian mau ikut lagi nggak? Mau sih. Kalau boleh tahu, kenapa kalian milih alasan itu dan apa alasannya? Dari kamu dulu deh. Aku cuma ikut lagi, soalnya apalagi kayak yang kayak gini, apa sih, poster sama dia, poster digital kayak gini. Soalnya seru, terus kalau bisa lagi kan malah jadi tantangan ya, jadi lebih seru lagi gitu. Oh iya. Kalau kamu gimana? Ya karena aku ingin menambah pengalaman dan juga meningkatin skill. Kamu? Kalau aku sih mau ikut lagi, soalnya seru, bisa masa kreativitas juga dan jadi punya pengalaman baru. Oke. Kalau semisalnya kalian kalah, apa yang bakal kalian lakuin? Sebutin contoh kesalahannya aja deh yang bakal bikin kalian kalah. Pledor kah atau apa gitu? Dan apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian udah tahu nih di mana letak kesalahan kalian? Mulai dari kamu dulu deh. Yang bakal aku lakuin sih tentunya evaluasi diri, dan menurut aku kesalahan itu sifatnya relatif sih kak, tapi mungkin bisa jadi kesalahannya ada pada kombinasi warna dan karakter, dan ketika aku udah tahu letak kekurangannya di mana, selanjutnya aku bakal belajar lebih banyak lagi sih kak. Oke. Kalau kamu gimana? Di lain waktu kalau aku buat kesalahan, aku bakal berusaha lagi dan evaluasi kesalahan dulu. Kalau kalah sih pasti udah jadi belajar lagi, terus ya pasti tahu nih kesalahannya di mana sih, dan dari kesalahan itu pasti jadi bahan belajar lagi ke depannya. Kalau misalnya ikut lagi pasti tahu kesalahannya di mana. Kalian punya pesan nggak buat kelas yang belum beruntung? Misalnya hal yang harus ditingkatin atau cukup pesan motivasi aja? Mulai dari kamu dulu deh. Buat ini kelas yang belum beruntung, jangan nyerah, terus juga ditingkatin lagi, dilatih, cari referensi, terus juga harus percaya diri. Kalau kalian tuh yang belum beruntung tuh bisa lebih baik lagi karyanya. Kalau kamu gimana? Jangan menyerah, itu terus berusaha aja sih. Kalau kamu? Mungkin semangat terus
Gak kerasa ya kita udah di penghujung acara nih. Seru banget sih dengerin pengalaman dari mereka-mereka yang udah menangani poster di lomba poster. Iya nih, mereka emang pantas juara karena karyanya itu bagus banget, bisa mengimbangi kreativitas dan kerjasama. Terus mereka juga bisa membuat makna dan poster di satu waktu. Itu berarti mereka bisa kerjasama dengan baik. Semoga cerita dan jawaban mereka bisa menginspirasi semua siswa yang tertarik dalam hal seni, ataupun buat kalian yang belum beruntung dalam memenangkan event poster ini. Masih banyak kesempatan lainnya dan masih banyak waktu untuk kalian coba. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, jadi setiap kali melihat poster Sumpah Pemuda, ingatlah bahwa poster itu bukan sekedar gambar, itu adalah simbol perjuangan, persatuan, dan harapan. Kita adalah generasi penerus yang memegang tanggung jawab untuk menjaga semangat itu tetap hidup. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Pemuda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk menjadi pemuda yang menginspirasi. Kami sebagai host undur diri, tetap semangat buat kalian para pejuang generasi berikutnya. Jika tidak hari ini, maka tidak akan pernah. Dan masih banyak hari lain untuk mencoba. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ya. Thanks for listening and stay